Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini, dan kita mau baca dengar renungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini, setelah Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan hari ini kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Maka hari ini berkat-Mu bagi kami telah tersedia. Karena itu kami hendak memulai hari ini bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada satu ayat yang begitu menarik ya, di Amsal 26 pada ayat 1 dikatakan begini: seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Jadi kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mau disebut atau dijuluki sebagai orang bebal. Betul? Sebab berbicara tentang orang bebal selalu mengacu pada orang yang sepertinya tidak dapat berubah lagi hidupnya. Hatinya sangat keras atau membatu karena tidak mau menerima nasihat dan teguran. Nah, memang kita semua tidak mau dan tidak ingin disebut orang bebal. Tapi sadar atau tidak, kita justru seringkali berperilaku sama seperti orang yang bebal. Nah, orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Ia selalu merasa diri sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar dan digurui oleh orang lain. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain dan bukan dirinya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak pernah disadari atau pura-pura tidak sadar. Penulis Amsal menulis seperti ini di Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak kepada Tuhan, dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Musa menegur mereka dengan keras. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian apa yang tertulis di Ulangan pasal 32 ayat 6 dan 7. Nah, orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran. Sekalipun tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan yang dilarang. Karena itu Amsal pasal 10 ayat 32 menulis, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jadi di sini diberi ketegasan bahwa berlaku cemar adalah kegemaran, hobinya, iya kan? Jadi orang bebal itu hobi melakukan hal-hal yang cemar. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran hidup.
Mari kita bukan menjadi orang yang bebal, tetapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diingatkan supaya kami tidak menjadi orang bebal. Sebab kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaga dan akan terus membentengi setiap kami sehingga kami terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti